Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada Hamukti Palapa bagian ke-49. Dan siapapun yang kalian tidak menyetujui sumpahku, keluarlah ke alun-alun. Jika kalian bisa mengalahkan Gajah Mada, jabatan sebagai Mahapati akan menjadi hak kalian. Teriak Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada berbalik dan mendekat ke Balai Witana. Mahapati Gajah Mada menekuk lutut memberikan sembahnya. Mahapati Gajah Mada yang merasa kecewa karena Arya Tada ternyata juga menertawakan sumpahnya itu, melangkah lebar ke alun-alun. Yang kemudian merasa kebingungan adalah Rakembar yang menerima tantangan itu. Kembar mendadak pucat dan ciut nyalinya. Kembar melirik Banyak dan Wara yang dilirik tampak bingung. Namun semua orang mengarahkan pandangan matanya kepada Kembar, kepada Lembu Peteng yang juga menyumbang tawa keras menertawakan sumpah Gajah Mada, juga kepada Jabung Tarawes. Akhirnya Kembar tidak punya pilihan lain. Ia mengangkat kaki dan mengayunkan langkahnya diikuti oleh teman-temannya. Semua orang yang duduk di pasewakan berdiri untuk menyaksikan tontonan yang sangat menarik. Gajah Mada yang hanya seorang, apa yang bisa dilakukan menghadapi Kembar dan teman-temannya? Gajah Mada menunggu Kembar mendekat. Kembar bingung tak tahu bagaimana cara menutupi kegugupannya. Aku harus mendapat jaminan tak ada orang yang meragukan sumpahku. Gajah Mada berbicara dengan nada rendah dan Kembar mendengarnya dengan jelas. Oleh karena itu, jangan salahkan aku jika harus menumpasmu, karena kuanggap kau hanyalah sampah yang tak berguna bagi kebesaran Majapahit yang aku inginkan. Kembar mencabut kerisnya. Gajah Mada tidak keberatan menghadapi apa yang dilakukan Kembar. Manakala Gajah Mada melambaikan tangan berlahan dalam rangka mempersilahkan Kembar untuk menyerang lebih dulu. Kembar melompat sambil mengayunkan kerisnya. Akan tetapi dengan amat gesit, Mahapati Gajah Mada berhasil menghindar sambil mengayunkan tangan menghantam sekaligus memaksa Kembar kehilangan senjatanya. Gajah Mada adalah seorang prajurit dengan kemampuan kanuragan yang mengerikan bagi lawan-lawannya. Hanya dengan sekali sentak pada pergelangan tangan, Gajah Mada berhasil mengunci kepala Rakembar. Melalui sentakan kuat, patah leher itu. Berikutnya, Banyak dan Wara. Betapa kejut nyali dua prajurit itu melihat hanya dalam waktu pendek Kembar telah kehilangan nyawanya. Majulah, tantang Gajah Mada. Di belakang Banyak dan Wara, Lembu Peteng juga bingung mengambil sikap. Malam kali berikutnya adalah malam yang mengagetkan seluruh penduduk di kota raja. Itu karena petir yang meledak menggelegar memekakan telinga. Sang Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani yang sedang berbincang dengan suaminya di istana terkejut. Bergegas Prabu Putri berlari dan membuka jendela dengan penuh minat. Sri Gitarja memperhatikan langit yang gelap gulita. Mau hujan, kata Prabu Putri. Sri Kertawardhana bergegas turun ke halaman. Prabu Putri mengikuti langkah sang suami. Bersama-sama pasangan suami istri yang bahagia itu memperhatikan langit dengan mendungnya yang tebal. Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani bergegas menutup telinganya ketika sekali lagi petir meledak. Begitu keras petir itu yang rupanya menyambar pohon beringin di tengah alun-alun di depan Manguntur. Petir juga mengagetkan Dyah-Wiyat Raja Dewi Maharajasa yang terlonjak dan melompat berpegangan tangan suaminya.
Akhirnya hujan yang kita tunggu turun juga, kata kuda Merta yang bergegas turun ke halaman bersamaan dengan hujan deras yang mulai turun. Melihat suaminya berbasa-basa, dia lihat Raja Dewi Marajasa mencontoh dan menyambut datangnya hujan dengan tawa geli. Tak hanya kedua Prabu Putri yang menyambut datangnya hujan pertama itu dengan riang, segenap penduduk menyambutnya dengan sukacita. Apalagi hujan yang kali ini turun benar-benar hujan yang deras. Maka seketika tak ada lagi debu karena semua basah kuyup. Barisan pohon tanjung yang merangas menyambut hujan itu dengan sukacita. Demikian pula dengan burung cataka yang terbang jauh di langit yang lama menahan haus, akhirnya bisa memuasi diri dengan mandi dan memuaskan dahaga. Mahapati Gajah Mada yang sedang berada di pintu gerbang Purawaktra merasa amat takjub. Di hari ia dinobatkan sebagai Mahapati yang baru menggantikan Aryatada, malam harinya hujan turun dengan derasnya. Gajah Mada keluar dari bayangan gerbang Purawaktra dan membiarkan dirinya basah kuyup karena hujan. Sebagaimana para Prabu Putri yang tanpa setahu siapapun juga berbasah diri mandi air hujan, tak peduli itu tengah malam. Akan tetapi, hujan yang turun di kota raja itu bukan soal sepele bagi dua orang yang takut kehilangan banyak waktu. Mereka memacu kudanya dengan kencang sambil mata mereka sangat awas memperhatikan dari mana arah petir meledak. "Istana," ucap orang itu dalam hati setelah melihat sekali lagi petir muncrat. Orang itu adalah Senopati Gajah Enggon yang memacu kudanya amat kencang. Di belakangnya istrinya yang dengan setia selalu mengikuti kemanapun suaminya pergi. Rai Sunelok membalapkan kudanya tak kalah cepat. Apalagi kuda tunggangan perempuan itu bukanlah kuda sembarangan, karena kuda itu merupakan kuda pilihan yang diterimanya sebagai hadiah dari orang yang keberadaannya mirip dongeng, Kyai Medang Dangdi. Makin cepat Gajah Enggon berpacu dan akhirnya tibalah ia di depan pintu gerbang Purawaktra. Mahapati Gajah Mada terkejut melihat sahabat yang telah lama tak diketahui jejaknya itu. "Kau Gajah Enggon?" tanya Gajah Mada. Gajah Enggon melompat turun dan merasa hanya sedikit sekali waktu yang dimiliki untuk menjelaskan mengapa ia pulang dengan membawa perempuan. "Ini istriku," kata Gajah Enggon sikap. "Cucu Kyai Maisa Pawagal," balas Gajah Mada. Gajah Enggon kaget karena berita perkawinannya telah sampai ke telinga Gajah Mada. Namun Gajah Enggon tak berlama-lama membelah perhatian terhadap kagetnya karena ada hal yang jauh lebih penting yang menjadi perhatiannya. "Maling payung dan Cina Grimsing Lobeng Lelaka berada di dalam istana," kata Gajah Enggon yang membuat Gajah Mada terkejut. "Di mana dia?" balas Mahapati Gajah Mada. Petir kembali meledak dengan muncrat di tengah alun-alun. "Lihat itu," ucap Gajah Enggon. Gajah Enggon bergegas berlari melintas alun-alun untuk membuktikan dugaannya. Gajah Enggon benar, saat makin dekat ia berjalan menuju 5 pohon Brahmastana di tengah alun-alun, terlihatlah seseorang berdiri tegak dengan tangan kanan memegang payung yang terbuka. Gajah Enggon tidak segera mendekati maling yang kini telah berada di depan mata itu. "Siapa dia?" bisik Gajah Mada. Gajah Enggon tidak segera menjawab. Gajah Enggon terus memperhatikan apa yang dilakukan orang itu. Apapun perbuatannya, kini Gajah Enggon menggenggam sebuah simpulan. "Siapapun dia," ucap Gajah Enggon, "orang itu berniat baik." Gajah Mada terkejut. Seiring dengan hujan yang terus turun dengan derasnya, prajurit Bayangkara yang bertugas mengamankan istana telah mengepung rapat maling songsong dan Cina Grimsing Lobeng Lelaka. Para prajurit yang melakukan kepungan itu merasa heran karena maling itu
tidak merasa gugup atau berusaha melarikan diri. Sebaliknya dengan Gajah Enggon, kini ia tidak merasa heran jika maling itu sama sekali tidak gugup berada dalam kepungan yang rapat. "Apa yang kita lakukan?" bertanya Senopati Gagak Bongol. Gajah Mada memberi kesempatan kepada Gajah Enggon untuk menjawab. Gagak Bongol terkejut melihat sahabatnya yang telah lama menghilang itu. "Jangan diganggu," kata Gajah Enggon. "Biarkan apapun yang dilakukan orang itu. Ia berniat baik dengan perbuatannya. Nantilah ketika ia telah selesai, kita ajak bicara." Hujan benar-benar deras. Orang yang memegang payung terbuka itu tetap pada sikapnya. Jika sebelumnya petir meledak menyambar Bramastana di tengah lapangan depan Manguntur, kini petir yang telah berhasil dirangsang kehadirannya meledak di mana-mana, susul menyusul dan bergelombang. Namun apa yang terjadi di tengah lapangan depan Manguntur tak hanya menarik perhatian prajurit Bayangkara. Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani dan Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa yang mendengar laporan bergegas datang. Jika Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani berpayung berdua dengan suaminya, Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa benar-benar basah kuyup didampingi suaminya, adalah Gajah Mada yang tak kalah kaget dan merasa cemas karena Ibu Suri pun datang. Dibalut selimut tebal dilindungi payung lebar, Ibu Suri Raja Patni Biksuni Gayatri mendekat bersamaan dengan hujan yang mendadak mereda. Beberapa prajurit menggagas mengambil obor untuk menerangi tempat itu. Atas perintah Gagak Bongol, para prajurit Bayangkara telah merentangkan dewa, hal yang rupanya menyebabkan Ibu Suri Raja Patni Biksuni Gayatri tidak berkenan. Dengan isyarat tangannya, Ibu Suri meminta semua prajurit menurunkan senjatanya. "Turunkan senjata kalian," perintah Ibu Suri yang langsung diterjemahkan dengan baik. Gajah Enggon berdebar melihat maling payung itu melepas ikat kepalanya dan menutup payung di genggamannya. Dengan langkah amat yakin, maling itu mendekati Ibu Suri Raja Patni Biksuni Gayatri. "Bibi Sri Yendra," ucap maling itu, "telah aku selesaikan tugas yang Bibi berikan kepadaku. Kini, mohon Bibi Sri Yendra berkenan menerima kembali Songsong Kiai Udan Riwis dan Cina Gringsing Lobeng Luwih Laka. Selanjutnya, mohon Bibi berkenan melindungiku agar tidak terganggu dalam perjalanan pulang." Gajah Mada bingung, ia benar-benar tidak bisa memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Gajah Mada bingung mengapa maling itu memanggil Ibu Suri dengan sebutan Bibi dengan panggilan Sri Yendra. "Brajang Ratus," balas Ibu Suri Raja Patni Biksuni Gayatri. "Ya Bibi," jawab orang yang ternyata bernama Brajang Ratus itu. "Bibi ucapkan banyak terima kasih atas kerja keras yang kau lakukan. Majapahit amat berhutang budi dengan apa yang telah kau kerjakan. Pulanglah dengan aman tanpa ada siapapun yang berani mengganggumu. Sampaikan salamku kepada ayahmu, Ki Buyut Anjat Padmaguna." Ucapan yang terdengar jelas dari mulut Ibu Suri Raja Patni Biksuni Gayatri dengan segera diterjemahkan oleh para prajurit yang membuat kepungan dengan memasukkan kembali semua batang anak panah ke endong dan pisau-pisau terbang ke wadah masing-masing. Semua prajurit menyibak ketika maling payung itu akan meninggalkan alun-alun. Namun Brajang Ratus menyempatkan mendekati Gajah Enggon. "Di depan pintu makam Trowulan," kata Brajang Ratus, "ada sosok mayat yang mungkin perlu pemakaman. Ia adalah kaki tangan Kiai Wirota Wirogati yang terpaksa aku bunuh." Gajah Enggon segera tahu siapa orang yang dimaksud. Ia adalah salah satu orang yang bernafsu merebut payung Udan Riwis dan Cina Gringsing Lobeng Luwih Laka. Belum lama Lanjar Manuhara mati di tangannya dan Brimoro mati di tangan istrinya. Maka mayat yang harus diurus di luar makam Trowulan itu pastilah Udan Tahun. "Jangan khawatir," jawab Gajah Enggon.
aku yang akan mengurusnya. Prajurit Bhayangkara akhirnya menyibak ketika orang yang bernama Brajang Ratus itu berjalan meninggalkan kerumunan yang semula mengepungnya. Seorang prajurit Bhayangkara bergegas berlari mendahului ke Purawaktra untuk memberitahu prajurit yang bertugas jaga agar tidak mengganggu perjalanan orang itu. Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani tidak mampu lagi menahan pertanyaannya. "Ibu, siapa dia?" Tanya Sri Gitarja. "Namanya Brajang Ratus, anak Anjar Padmaguna. Akulah yang beri perintah kepadanya untuk mencuri payung dan cinakrik sing lobeng luwih laka untuk meredam hawa panas dan tidak bersih yang menyelimuti Majapahit." Dia Wiyat tak kalah heran. "Anjar Padmaguna itu siapa, Ibu? Dan mengapa Ibu dipanggil dengan nama Sri Yendra?" Dia Wiyat memuasi rasa herannya. Ibu Suri Rajapatni Biksuni Gayatri tersenyum melihat bintang-bintang menyembul dari mendung yang menyibak. "Anjar Padmaguna adalah pamanmu, Pamandana. Aku dan istrinya yang dulu bersama-sama membatik cinakring sing lobeng luwih laka. Soal Brajang Ratus memanggilku dengan sebutan Sri Yendra. Bukankah namaku Sri Jayendra Dewi Dyah Dewi Gayatri?" Gajah Mada terperangah mendengar jawaban itu. Sebagaimana para Prabu Putri terperangah, Ibu Suri Rajapatni Biksuni Gayatri mengarahkan pandangan matanya kepada Gajah Enggon. Gajah Enggon menyembah. "Selamat atas perkawinanmu, Gajah Enggon," ucap Ibu Suri Rajapatni Biksuni Gayatri. "Mana istrimu? Kalau boleh, aku pinjam istrimu untuk malam ini saja. Biarlah ia menemaniku." Dari kerumunan, Rayi Sunilo menyibak dan melangkah mendekat. Dengan sangat santun, istri Senopati Gajah Enggon itu menyembah. Ketukan di pintu tengah malam itu mengagetkan. Dyah Menur yang tidak bisa tidur membuka matanya. "Siapa?" tanya Dyah Menur dengan agak takut. "Buka pintunya, Nyai, ini aku." Terdengar jawaban dari luar. Sang Prajaka tentu mengenali suara itu. Dengan bergegas, sang Prajaka melompat turun dari pembaringan mendahului Dyah Menur. Sang Prajaka membuka pintu dan menghambur. Demikian gugupnya sang Prajaka sampai harus terjatuh. "Bapak!" Sang Prajaka memeluk ayahnya. Pradabasu terkejut melihat perubahan yang terjadi pada anaknya, terutama pandangan matanya yang sangat hidup, bisa berbinar-binar dan tidak tersesat jatuh entah kemana. Pradabasu membiarkan ulah anaknya yang tak sekedar memeluk, tetapi juga menjadikannya tak ubahnya pohon dengan memanjatnya sambil berjingkrak. "Akhirnya Bapak pulang juga," tambah sang Prajaka sambil dengan kuat remaja itu memeluk. Dyah Menur yang amat senang dengan kepulangan Pradabasu bergegas mendekat dan ikut memeluk amat erat yang dibalas Pradabasu dengan kerinduan yang sama. Kuda Swabaya yang tidur lelap terbangun. Anak Sekar Tanjung dari suaminya terdahulu itu terbangun dan mengucal-ngucal matanya. Namun rasa kantuknya lebih penting. Itu sebabnya Kuda Swabaya kembali meringkuk dan memejamkan mata. Yang menjadi saksi, sang waktu terus bergerak.